ada yang saya kurang paham tadi mengenai bahwa setiap orang di dalam rahim sudah ditentukan mau jadi laki-laki atau jadi perempuan. Namun kadang-kadang setelah lahir ada salah seorang, mungkin 1001 Bu ya, yang casingnya laki-laki cuma dalam instingnya insting perempuan Bu ya. Itu bagaimana caranya dan bagaimana cara menyembuhkannya, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuknya masalah psikologi ya. Kalau saya melihatnya begini aja, itu orang dilahirkan sebagai perempuan, tetapi dia tidak menerimakan sebagai perempuan. Hatinya menolak, kenapa saya jadi perempuan. Jangan dikira tidak semua orang menerima apa sebagai pemberian Allah, dan mungkin jarang yang terima ya, kebanyakan menolak semua ya. Jujur aja, seorang perempuan akan bertanya, ya Allah, kenapa wajahku tidak secantik sehari ini? Mungkin ada yang, kenapa aku tidak sepinter Einstein? Dikasih otak bodoh nggak mau, selalu meminta. Kemudian juga, kenapa aku terlahir miskin? Coba kalau saya lahir dari perutnya Ibu Tin, mungkin saya sudah punya pabrik mobil. Sekarang buat makan aja susah ya, jadi buruh tani mencangkul di sawah sehari hanya dapat 60.000, betul. Nah, ketika seseorang itu tidak menerimakan kepada Allah, di situ ada penderitaan, penyesalan dalam diri. Nah, untuk melampiaskan penyesalannya, dia bertingkah laku orangnya miskin tapi gayanya orang kaya. Wong melarat engkege angkek sugi. Iya, iya kan. Ada orang yang tidak cantik tapi dia ingin berperilaku seperti orang cantik untuk menutupi penderitaannya itu. Akhirnya cantiknya enggak, jengat-jengitnya kayak orang cantik. Oli ganjene baik. Nah, inilah jadi yang jadi persoalan. Ketika orang itu tidak menerima jadi perempuan, maka dia untuk menutupi kekurangannya itu, ketidakpuasannya, dia pakai celana pantalon, pakai topi laken, ya, jalannya digerakkan kayak laki-laki. Sebaliknya juga ada orang jadi laki-laki, dia tidak suka di laki-laki, dia pengen jadi perempuan, akhirnya pakai lipstik, pakai puput, pakai shadow, kan gitu. Namanya apa? Waria. Wanita pria itu namanya waria. Nah, itulah, jadi itu betul-betul psikologis. Dan kita apakah kita melihat ini kasus-kasus moral atau kasus psikologi? Kita melihatnya ini penyakit ya, jadi kita nggak usah benci, memang penyakit sih ya, kita bantu bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, makanya mungkin kiatnya begini terbaik. Kalau kita punya anak laki-laki, terus kelihatan, kita harus peka ya, jalannya gel-gel gini, jangan-jangan anak kita jadi banci nih. Nah, kalau kita sudah bisa menangkap gejala-gejala itu, segera disempurnakan laki-lakinya, suruh olahraga setiap hari, main bola, tenis, pingpong, semuanya. Iya, kalau perlu masuk tentara sana, hampir suruh baris satu udah tiap hari, kan dia perkasa. Lah iya. Iya, mungkin kita sejak kecil, sejak anak kita kecil, mungkin kita akan melihat seperti begini. Anak laki-laki tapi kita mainannya main rujak-rujakan, main boneka-bonekaan. Harus kita waspadai. Ini ada penyimpangan psikologis. Artinya ada apa namanya?
ya disorder. Ya, itu lauk nafsi namanya. Itu segera kita cegah, jangan berikan mainan-mainan perempuan kepada anak laki-laki kita sejak kecil, terus dibina. Ya, kemudian pertemanannya juga kita arahkan semuanya. Jadi pasti barangkali itu bisa mengatasinya sejak dini. Kalau sudah jadi kan agak susah juga sih. Nah, jadi lalu kemudian kalau kita tanya kepada ya Mas Sultan, sebenarnya dia juga menderita sih, dia pengen normal gitu. Nah, jadi jangan kita menyalahkan lalu kita membenci, nggak usah dibenci lah begitu. Apa namanya? Apalagi sekarang mau dulu pernah geger mendudukan undang-undang apa? LGBT. LG itu lesbi, biseksual, gay, bisex, dan transgender. Sebetulnya di dalam kitab fikih itu ada namanya al-hunsa. Nah, bagapurus. Ini fuqaha zaman dulu memang mereka belum mengenal kedokteran ya, jadi kita malami aja lah. Kita bisa nyalain mereka ya. Itu karena itu kitab fikih itu kan dikarang oleh orang-orang yang jauh dari sains dan teknologi. Bagapurus itu artinya satu orang punya dua kelamin, punya penis dan punya vagina. Sebetulnya dia itu perempuan, hanya klitorisnya mengalami penyimpangan sehingga dia membesar berbentuk seperti penis, tapi dia tetap perempuan. Jadi dia tidak akan pernah mengalami ejakulasi, yang ada adalah orgasme. Ya, dia perempuan kok. Semacam itu kita pahami. Ini bagapurus bagaimana? Ya udahlah, ya fikih ya udahlah gitu aja lah, nggak apalah. Punten memang namanya al-hunsa. Saya belajar dulu saya kan percaya aja dulu. Iya. Namanya al-untal muskil, namanya al-muskil. Jadi nanti dihukumnya apakah ini laki atau perempuan, itu macam-macam pendapatnya. Ya semuanya hanya dugaan-dugaan kok, gak ada masalah. Dan itu bisa diselesaikan dengan operasi, bisa disunat, bisa selesainya ya. Tapi sebaiknya nggak usah lah, karena bagaimanapun perempuan itu jangan, nggak usah disunat, nggak sunah. Iya, sunah laki-laki. Karena kalau perempuan disunat itu akan mengurangi kenikmatan sendiri ya. Karena bagian itu nanti biasanya yang di sini itu major labia, yang di sini itu sebetulnya major labia, bukan klitorisnya tapi major labianya. Ada minor labia, udah jangan diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Dan punya gitu. Kita ya itu ada masalah, kita minder dengan bahasa sendiri lah. Ya. Jadi saya kira semacam itu bisa secara medis bisa dibantu selesaikan. Tergantung yang bersangkutan punya keinginan yang kuat enggak, itu persoalannya. Dan saya lebih melihat bahwa pemahaman agama itu sangat efektif untuk mengarahkan mereka ini. Iya. Yang gitu. Jadi mengarahkan mereka supaya kembali secara alami menjadi laki-laki, nggak usah ganjen lagi, kan begitu. Kalau perlu ya segera dikawinkan aja. Ya, apa enaknya sih laki dengan laki-laki? Kata orang itu namanya perang pedang. Terus perang pedang. Iya, nggak ada enaknya. Maaf Bu ya, sudah kawin Bu ya. Yang jadi masalah istrinya yang tersiksa Bu ya. Memang kalau masalah nafkah lahir dia tercukupi, cuma masalah batin sampai sekarang dia belum pernah dijamah, intinya gitu. Ya nggak ada sur, nggak ada syahwat. Ya seperti kita laki-laki, yang ada syahwat nggak ada. Jadi, mereka itu dia laki-laki, tapi rasanya dia perempuan. Ya kan gitu. Kalau perempuan yang ada syahwatnya. Nah, jadi sekarang bagaimana ya, bisa saja nanti saya dipertemukan dengan istrinya, nanti saya kasih ilmu bagaimana mengembalikan dia sebagai lelaki.
Karena bagaimanapun juga lebih nikmat dengan perempuan daripada dengan laki-laki lagi itu. Iya dong. Nah, kita kan itu penyakit ya, kita nggak usah benci istrinya, nanti bisa kita kasih informasi, kasih pengarahan bagaimana caranya untuk mengembalikan suaminya sebagai jantan yang sempurna. Itu satu. Tetapi dalam kasus semacam ini, dengar baik dulu, belum tentu bahwa dia itu banci atau waria, belum tentu. Mungkin dia punya, ya saya kayak psikiater aja. Ya, bisa terjadi itu laki-laki punya cacat yang disembunyikan dari istrinya, ya umpamanya penisnya terlalu kecil dan istrinya nggak tahu diri, gini ngomongnya, ya aku mau pada kurasi lilit, langsung down dia tuh, akhirnya dia nggak mau lagi. Ini istri ini pengalaman psikologi ya, ini di bukunya ada nih. Saya mesti udah pernah baca. Iya, saya belajar seksologi dari zaman Harun al-Rasyid ya sampai sekarang ya. Jadi seksologi selama 1000 tahun yang lalu sudah kita compare sama, apalagi teori-teori apa namanya sekarang apa yang terkenal tuh di sini nih. Siapa? Dokter Naik, Boyke dan sebagainya, ya gitu. Saya belajar bahasa seksologi dari sejak zaman dahulu kala, dan itu seksologi itu dikarang untuk raja-raja supaya mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi. Oke, ya, ya semacam itu. Jadi, iya, jadi nanti istrinya barangkali itu, ya kan, itu mungkin kecil. Mungkin juga dia itu total, jadi bukan prematur ejakulasi ya, apanya bukan ejakulasi dini, tetapi dia memang ada frigid. Dia bukan banci, dia frigid aja. Ya, seperti orang yang sudah kena kencing manis, itu juga gairah seksualnya hilang. Kalau ada orang kencing manis terus bergaya kayak banteng, nah, saya bilang aksi banteng tenaga cacing loh. Itu hanya menutupi saja. Jadi kadang-kadang orang minder itu tidak lalu menyendiri, malah dia agresif untuk menutupi keminderannya itu. Ini yang psikologis sekali. Iya. Atau dia memang dia impoten. Memang dia impoten. Terus gimana? Salah siapa? Ya. Impoten itu bisa secara fisiologi, bisa secara psikologi, itu bisa menimbulkan. Kok jadi ngobrol tentang ini sini jadi gitu. Terus udah gitu aja lah.